Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam bagi semua yang menonton video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga dihindarkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nurjana, NPM 1931040107, Prodi Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Lampung. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah tafsir Ibu Imas Lu'ul Jannah, dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Jadi, sebelum kita ke pokok pembahasan, ada baiknya kita mengetahui bahwa teknologi berkembang semakin pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi menawarkan kemudahan dan juga mempercepat akses informasi. Media komunikasi semakin dibutuhkan karena dianggap mampu menyajikan peristiwa-peristiwa aktual berskala nasional maupun internasional. Jadi, teknologi merupakan bagian penting dalam proses manusia dalam mengetahui, kemudian memahami, dan juga mengerti kondisi sekitar bahkan alam raya ini. Kebebasan dalam bermedia sosial merupakan bagian dari dampak komunikasi global saat ini. Ini merupakan tantangan besar sekaligus peluang dalam masyarakat. Tak jarang kebebasan seringkali menimbulkan permasalahan karena digunakan untuk menebarkan fitnah dan juga kebohongan atau sering disebut hoax. Hal ini menimbulkan opini publik yang bisa mengarahkan terjadi kehebohan, ketidakpastian, ketakutan, ancaman, atau mungkin bentuk teror lainnya. Keadaan lebih berbahaya apabila kegaduhan di media sosial tidak segera diselesaikan, dan justru malah merambat menjadi kegaduhan realitas dalam masyarakat. Jadi, arti kabar dalam Al-Quran sebelum membahas persoalan hoax, maka lebih baik kita menguraikan beberapa informasi bermakna berita di dalam Al-Quran. Istilah bermakna di dalam Al-Quran yaitu an-naba, kabar, hadis, basyaro, busyaro, dan bisyarah. Arti hoax dalam Al-Quran. Istilah semakna hoax di dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang ditemukan. Istilah tersebut adalah kasaba, fitnah, qut'a, qaul al-zur, buthan, al-fatara, garur. Hasil penelitian fenomena dan kontekstual hoax dalam kisah Al-Quran. Al-Quran telah mengabadikan beberapa fenomena historis tentang peristiwa hoax yang ditemukan pada kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, saat iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sehingga mereka berdua melanggar larangan Allah dan dikeluarkan dari surga. Yang kedua, kisah Siti Maryam dituduh berzina saat mengandung Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Fir'aun pernah menyebarkan berita hoaks bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah tukang sihir. Yang keempat, kisah Nabi Muhammad juga korban hoaks disebut sebagai tukang sihir, bahkan mengatakan Al-Quran adalah hoaks. Beberapa kisah di dalam Al-Quran yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti hoaks yang menimpa Aisyah dengan dituduh berzina, kemudian diklarifikasi dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11 dan 12. Berikut ayat-ayatnya. Jadi peristiwa hoaks dijelaskan dalam Al-Quran yang dapat ditemukan pada kisah-kisah Nabi. Fenomena hoaks yang berkembang dalam masyarakat milenial tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Inilah yang kemudian menimbulkan karakter masyarakat menjadi suka bertukar informasi. Pertukaran informasi didukung dengan alat komunikasi yang cepat atau yang sering disebut media sosial. Kemudahan akses informasi menjadi sarana untuk menyebarkan hoaks dalam masyarakat dengan berbagai motifnya. Kondisi demikian tentu tidak sama dengan apa yang terjadi di dalam Al-Quran, terutama media komunikasi penyebar hoaks.
Namun pada prinsipnya, hoaks merupakan berita bohong yang selalu menggunakan media massa sesuai dengan konteks zamannya masing-masing. Hoaks berdampak pada beberapa bidang seperti agama, sosial, politik, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya mohon pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.